否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 411-415. Uhuk, uhuk. Serangan jiwa mengerikan Xiao Yan juga secara langsung mengejutkan pria berbaju hitam di depannya. Setelah jeda sebentar, Xiao Yan juga langsung memeluk Mu Yingying dan menjauh. Dalam sekejap, dia dan pria berbaju hitam membuka jarak hampir 10 meter. Aksesoris di seluruh ruangan juga sangat sederhana, hanya beberapa set meja dan teh sederhana, dan seluruh ruangan hanya berukuran 70 hingga 80 meter persegi. Hehehe, nak, bagaimana kamu bisa masuk? Pria berbaju hitam itu juga pulih, lalu berkata dengan marah. Berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Emperor bintang 7 yang bermartabat tiba-tiba dimasuki secara diam-diam oleh seorang anak laki-laki sempurna tingkat Dou Kaisar bintang 4, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak bahagia. Jika Anda ingin orang menjadi bodoh, jangan melakukannya sendiri. Xiao Yan juga berkata dengan jelas. Ini adalah kematian pacaranmu, tidak heran aku. Setelah pria berbaju hitam selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan menyerang Xiao Yan. Telapak tangan pria berbaju hitam itu agak hitam pekat. Di lingkungan yang gelap, sepertinya ada aura aneh yang mengelilingi telapak tangan. Tangan hantu. Pria berbaju hitam mendengus dingin, dan kemudian warna hitam aneh di tangannya meningkat tajam, meraung ke arah Xiao Yan. Sungguh fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini seharusnya mencapai level Kaisar Dou bintang 7. Petik 2. Namun, aura orang ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan hantu di dunia hantu. Setelah berpikir sia-sia, Xiao Yan juga membiarkan pria berbaju hitam itu menyerangnya. Xiao Yan juga dengan tenang tidak bergerak, hanya membuka mulutnya dan berkata, "Tuan, apakah cukup menonton kesenangan?" Hei, persepsi jiwa anak kecilmu tidak lemah. Tidak heran jika kamu adalah seorang alkemis yang telah mencapai puncak peringkat kaisar tingkat pertama pada usia seperti itu. Suara hangat juga muncul di ruangan ini. Douxian. Dengan munculnya suara ini, serangan di tangan pria berbaju hitam tadi menghilang seketika, lalu berseru. Pria berbaju hitam itu juga menemukan bahwa ada seorang lelaki tua berwajah malas di kamar saat ini. Orang tua itu tidak memiliki fluktuasi dalam semangat juang, tetapi gemetar kesediaan ke kedalaman jiwanya muncul di hati pria berbaju hitam. Gelombang 8-1 gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Karena kamu di sini, ayo tinggal. Penatua Zhu juga muncul, dan dengan sedikit lambaian telapak tangannya yang pucat, energi pendendam perak menjebaknya dengan kuat. Tidak longgar sama sekali. Brengsek. Suara serak pria berbaju hitam juga terdengar. Jelas, dia tidak menyangka ada pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di samping orang-orang ini. Siapa yang mengirimmu ke sini? Penatua Zhu juga berjalan maju perlahan, lalu berkata kepada pria berbaju hitam yang terjebak dengan kuat oleh dendam perak. Jika kamu ingin membunuh, kamu harus membunuh Si Tingzun, jadi mengapa bertanya begitu banyak? Tidak ada tanda-tanda ketakutan dalam suara serak pria berbaju hitam itu. Aku tahu bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Apakah dia anggota keluarga kerajaan? Saat berikutnya, murid-murid Zulao juga memancarkan kekuatan ekstrim, dan kemudian menatap pria berbaju hitam di depannya. Bagaimana jika ya? Bagaimana jika bukan? Pria berbaju hitam itu juga berkata dengan keras kepala. Keluarga kerajaanmu hampir berkomplot melawan muridku, dan sekarang mereka menangkapmu, hanya untuk kembali. Zulao juga tertawa, tetapi niat membunuh yang tersembunyi dalam suaranya tidak dapat disembunyikan. Setelah Penatua Zhu selesai berbicara, aura pendendam perak yang mengelilingi pria berbaju hitam itu juga sedikit redup. Sabu-sabu. Pria berbaju hitam juga layak untuk level Kaisar 7. Bintang Dou. Dia segera menemukan bahwa kekuatan pertempuran Qi yang menjebaknya melemah, dan auranya tiba-tiba melonjak. Saat berikutnya, dia juga menerobos belenggu Dou Qi, lalu sosok itu melompat dan digantung langsung dari atap. Dengan penampilan ini, jelas dia ingin melarikan diri. Karena pria berbaju hitam juga tahu bahwa dia melakukan sesuatu untuk pangeran ketiga, dan pangeran ketiga memiliki ambisi yang besar. Jika dia gagal melakukan sesuatu, bahkan jika orang lain tidak membunuhnya, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian jika dia kembali. Bagaimanapun,
Ketiga pangeran ini tidak mengakui keenam kerabat tersebut, dan hanya mengakui kepentingan mereka. Guru, apakah dia baru saja melarikan diri? Xiao Yan juga sedikit terkejut. Jelas, pria berbaju hitam dari Seven Star Dao Emperor tadi pasti tidak akan memiliki status rendah di keluarga kerajaan Xuanling ini. Jika dia kabur seperti ini, tidak diragukan lagi Yu membiarkan harimau itu kembali ke gunung. Berlari. Bagaimana mungkin, itu hanya antrean panjang untuk menangkap ikan besar. Zhu Lao tertawa. Begitu suara Zhu Lao turun, itu adalah momen yang aneh, dan dia muncul di atap ruangan dalam sekejap. Berdiri di atap ruangan, saya juga samar-samar menemukan sosok yang tidak jauh dari sana yang memadukan cepat dan gelap dengan sempurna. Di mana kamu berlari? Penatua Zhu juga mendengus dingin, dan kemudian dendam keluar dari tangannya. Hanya sedikit aneh bahwa douki di tangan Old Zhu tidak lagi berwarna perak, melainkan douki substantif hitam dan putih. Fluktuasi ini, Xiao Yan dan Mu Yingying juga ada di dalam ruangan, dan kemudian murid Long Yi pada Xiao Yan juga menyusut dengan kencang. Itu benar-benar mencapai tingkat setengah abadi. Long Yi juga terkejut. Setengah abadi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata langsung, dan kemudian persepsi besarnya juga diarahkan ke Zhu Lao. Tepat ketika kekuatan jiwa ini mendeteksi semangat juang hitam dan putih di tangan Zhu Tua, getaran dari kedalaman jiwa juga muncul, dan kemudian Xiao Yan duduk langsung di tanah. Hidup dan mati itu cocok. Melawan yang abadi. Xiao Yan juga bergumam di mulutnya. Melawan dewa. Mu Yingying merasa gugup ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan apa yang dikatakan kakaknya pada dirinya sendiri. Yingying, ingat, manusia bukanlah hal yang baik. Kamu tidak boleh mempercayai mereka, kamu harus menjauh dari mereka, dan kamu ingat bahwa manusia yang kuat akan menemukan identitasmu. Gelombang jangan berhubungan dekat dengan yang abadi yang kuat. Di langit pada malam hari, semangat juang yang menakutkan di tangan Zhu Tua juga langsung bergerak menuju tempat pria berbaju hitam itu melarikan diri. Sabu, ki pertempuran yang sesuai dengan hidup dan mati mengandung fluktuasi yang sangat menakutkan. Begitu dia mendatangi pria berbaju hitam itu, tiba-tiba meledak. Bum bum bum. Sebuah lubang besar juga muncul, lalu, di mana ada orang berbaju hitam. Beberapa hanya sosok yang samar dan malu. Tidak ada vitalitas sama sekali. Kekuatan hidup dan mati sangat menakutkan. Tidak heran jika melawan makhluk abadi sangat jarang. Ternyata melawan makhluk abadi sangat menakutkan. Tampaknya sedikit lebih berat. Penatua Zhu juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Lagi pula, Penatua Zhu juga tahu bahwa pria berbaju hitam ini adalah seorang pengintai, dan bahkan jika dia tertangkap, dia tidak akan mengungkapkan berita apapun, jadi lebih baik untuk menunjukkan kekuatan kepada keluarga kerajaan misterius ini. Muridnya dari Burning Incense Pavilion Zujin tidak mudah diganggu. Di dalam rumah kayu yang tenang, pangeran ketiga, Xuanmu, sedang duduk dengan sikap bermartabat, memegang gulungan buku kuno di tangannya dan membaca dengan penuh minat. Bang bang bang. Di ruang kerja, tanda kayu di atas rak buku juga meledak seketika, dan suara ledakan juga muncul. Dia benar-benar mati. Xuanmu juga berkata dengan lembut, jelas dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Brengsek, apa yang sebenarnya terjadi? Ye Gui jelas berada di level 7 Star Dodi, bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang? Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Wanita itu hanya di tingkat kaisar pertempuran bintang 5, bagaimana mungkin? Xuanmu juga berkata perlahan. Lalu dia berseru tidak percaya. Saat berikutnya, Xuanmu juga sangat patah hati. Hantu malam ini telah melakukan banyak hal memalukan untuknya selama bertahun-tahun. Sekarang dibunuh oleh seseorang sama saja dengan kehilangan dia, tulang rusuk. Setelah sedikit menenangkan suasana hatinya, Xuanmu juga bangkit, berjalan perlahan ke jendela, membuka jendela, dan menerobos untuk menemukan bahwa ada beberapa sosok di langit saat ini. Hei, siapa aku? Ternyata kamu sudah tua, Zhu Jin. Baru saja, Lao Zhu membunuh pria berbaju hitam itu, dan seorang pria agak kekar muncul di langit. Otot pria itu sangat berkembang, dan struktur ototnya yang terdefinisi dengan baik terlihat seperti pria dengan kekuatan tak terbatas. Orang yang datang secara mengesankan adalah pembangkit tenaga listrik Istana Desolate kuno. Tetua kelima dari Ancient Desolate Hall hari ini, Arakawa. Karakter yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan dari Seven Star Dodi. Kuil sepi kuno ini juga sangat bagus, karena kuil sepi kuno terutama berfokus pada kekuatan fisik,
mengandalkan kekuatan-kekuatan fisik intensitas tinggi untuk mengendalikan musuh, dan terkenal dengan tingkat tirani, yang berbeda dari sekte lain yang berlatih adu Qigong, tapi Rao begitu, saya khawatir tidak ada yang berani memandang rendah mereka. Arakawa, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Penatua Zu juga perlahan menoleh, melirik orang yang datang, dan berkata, aku tidak berharap kamu secara samar-samar menyentuh ambang pintu Douxian, itu benar-benar mempermalukan kami. Arakawa juga berkata dengan sedikit iri. Lagi pula, lebih sulit bagi mereka untuk mengolah garis tubuh daripada ki pertempuran biasa, jadi lebih sulit bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan fisik untuk maju ke tahap lanjutan. Ngomong-ngomong, kamu baru saja, kata Arakawa juga. Bukan apa-apa, aku baru saja membunuh seekor anjing liar. Penatua Zu juga berkata perlahan ke arah tertentu. Hehe, bukankah ini Zu Jin yang terkenal, aku tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Orang yang datang adalah Raja Xuanling dari keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Ketika masalah serius seperti itu ditemukan, Raja Xuanling harus maju, jika tidak maka akan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Orang ini mencoba membunuh muridku di Burning Incense Pavilion, tapi aku tidak sengaja membunuhnya. Penatua Zu juga berkata dengan cara yang agak lucu, jelas dia juga tidak peduli dengan Raja Xuanling. Hehe, itu benar-benar pantas. Raja Xuanling juga menjawab, dan kemudian ada sedikit ketidaksenangan di bibirnya, tapi itu cepat berlalu. Karena Raja Xuanling saat ini, saya samar-samar merasakan aura yang agak tidak jelas dari Zu Jin di depan saya. Raja Xuanling juga menoleh untuk melihat sosok yang tergeletak di lubang raksasa, dan mengerutkan kening. Bukankah ini pengawal Xuanmu? Bagaimana mungkin? Hanya saja Raja Xuanling juga menekan gejolak di hatinya, dan kemudian berkata, karena tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Setelah Zulao selesai berbicara, dia pun menghilang ke langit dan kembali ke penginapan tempat tinggalnya. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan juga bertanya. Tidak apa-apa, kamu turun dan istirahat. Penatua Zu juga berkata, ya, Xiao Yan dan Mu Yingying juga menanggapi. Tampaknya ada sesuatu di tubuh Mu Yingying. Aku tidak bisa melihatnya, ini aneh. Penatua Zu melihat ke belakang Mu Yingying pergi, dan berkata perlahan. Raja Xuanling di langit juga mengambil sosok buram yang malu itu, menghilang ke langit, dan kembali ke istana. Ayo, panggil Xuanmu untukku. Raja Xuanling juga berkata dengan marah. Sialan Zu Jin, dia tiba-tiba menerobos ke tingkat setengah abadi. Kekuatan hidup dan mati yang terkandung dalam serangan tadi terlalu kuat. Saya khawatir pusat kekuatan setengah abadi biasa tidak begitu kuat. Petik 2. Aku khawatir orang-orang yang dikepung dan ditekan Sulaiman juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Petik 2. Tapi tidak apa-apa, biarkan lebih banyak orang dari Sulaiman mati, lebih baik. Hahaha. Pembangkit tenaga setengah abadi, apalagi puncak Dou Emperor dan 2 pembangkit tenaga Dou Emperor bintang 8 untuk mengepung dan menekan, bahkan jika jumlahnya berlipat ganda, itu tidak akan membantu. Raja Xuanling tertawa di saat berikutnya. Meskipun Kaisar Xuanling dan Sulaiman mereka selalu memiliki kerja sama yang erat. Ketika bencana sudah dekat, mereka akan terbang secara terpisah. Semakin banyak kekuatan Salomo berkurang, semakin mudah baginya untuk memerintah seluruh Xuan Santian di masa depan. Ayah kerajaan, apakah kamu mencariku? Suara lembut juga muncul perlahan. Xuanmu, katakan padaku, apa yang terjadi hari ini? Raja Xuanling juga berkata, tetapi ketidaknyamanan dalam suaranya juga sangat jelas. Hari ini di pasar obat, aku bertemu dengan seorang murid perempuan di paviliun dupa pembakaran. Aku merasakan aura familiar darinya, jadi aku membuat pernyataan dan berencana untuk menangkapnya untuk penelitian. Di mana? Kamu mengharapkan apa yang akan terjadi hari ini? Ekspresi Xuanmu juga berubah, melihat hantu malam di depannya, hatinya juga sangat terkejut. Hantu malam ini adalah sosok dari tingkat kesempurnaan Seven Star Dou Emperor. Jika orang sekuat itu terbunuh dalam sekejap, maka kekuatan si pembunuh mungkin sangat menakutkan. Jangan dipikir-pikir, itu dikeringkan dengan bara bambu. Petik 2. Sepertinya kita membunuh muridnya di kolam Kaisar Xuanling, dan sekarang ini memalukan bagi kita. Petik 2. Sebenarnya mencapai setengah kekal. Raja Xuanling juga berkata perlahan. Bagaimana bisa? Setengah abadi. Xuanmu juga bertanya dengan heran. Kamu tidak salah, reading www.ukansu.com adalah kekuatan yang memadukan hidup dan mati.
Raja Xuanling juga berkata, tampaknya paviliun dupa pembakaran ini tidak dapat dipertahankan. Ayah, saat aku kembali dari gurun kematian kali ini, aku hampir bisa memulai eksekusi. Raja Xuanling juga berkata, berkat ayah dan panji kekaisaran untuk menang. Xuanmu juga berkata dengan hormat, oke, ayo pergi. Ini adalah musim yang penting baru-baru ini, jadi kamu harus tetap rendah hati. Saat aku kembali dari gurun kematian yang sepi, inilah saatnya untuk mengubah posisi raja ini. Raja Xuanling juga berkata, ya, ayah kerajaan. Xuanmu juga berkata, tapi dia sangat senang. Hehe, Xuanmu, kamu memiliki wajah yang baik, aku harap kamu tidak melakukan kesalahan, jika tidak. Raja Xuanling juga berkata pada dirinya sendiri. Tampaknya kita masih perlu membiarkan anggota keluarga kerajaan Xuanling tetap rendah hati. Lagi pula, meskipun kekuatannya telah meroket, itu semua terkait dengan orang-orang dari klan jiwa. Solomon, kalian hanyalah batu loncatan. Saat aku menerobos Douxian, maka tidak ada kerja sama. Jika kamu tidak patuh, kamu akan mati. Petik 2. Tapi sepertinya aku harus mengirim orang untuk menghubungi klan jiwa. Ketika saatnya tiba, saya akan menerobos Douxian dan memerintah seluruh Xuantian Santian. Hahaha. Raja Xuanling juga tertawa, tetapi pada saat ini, api samar menyebar dari tubuh Raja Xuanling seketika. Nyala api kemerahan di seluruh, tapi kekuatan Xiao Yan, perpaduan 23 jenis api yang berbeda hanya kuat tapi tidak lemah. Malam hening, dan segera fajar akan datang, dan dengan lahirnya sedikit sisa cahaya, itu juga menandai dimulainya hari yang baru. Di pagi hari, ketika sinar matahari menyinari kota Xuanling, ada juga kerumunan besar di kota Xuanling. Karena mereka semua tahu hari apa hari ini. Hari ini adalah dunia yang makmur dari seluruh Xuan Santian, pelelangan. Lelang sekali dalam satu dekade. Setiap kali ada pelelangan, akan ada beberapa hal yang sangat menakjubkan, jadi pelelangan keluarga kerajaan Xuanling ini dapat dianggap sebagai kemakmuran yang langka di seluruh Xuan San 3 hari. Lelang keluarga kerajaan Xuanling dibagi menjadi 5 tempat lelang Xiantian di Xuanhuang. Rumah lelang tingkat abadi, orang-orang yang bisa memasuki ini tidak diragukan lagi adalah kepala atau tulang punggung inti dari kekuatan besar. Tentu saja, rumah lelang tingkat abadi ini juga merupakan rumah lelang terbesar untuk keluarga kerajaan Xuanling, dan banyak harta langka juga berasal dari sini. Itu diedarkan di rumah lelang. Adapun yang lebih rendah dari ini, itu adalah rumah lelang tingkat surga. Mereka yang bisa memasuki pelelangan tingkat surga tidak diragukan lagi adalah beberapa tokoh terkemuka di seluruh Xuan Santian. Meskipun lelang tingkat surga tidak seumum lelang tingkat peri, terkadang ada beberapa hal yang sangat bagus. Presenter adalah tempat lelang tingkat prefektur. Sebagian besar kata di sini adalah jarak dari beberapa kelompok tentara bayaran, dan sebagian besar lelang adalah ramuan penyembuh dan beberapa hal aneh. Adapun rumah lelang tingkat Xuan dan tingkat Huang, mereka buka sepanjang waktu. Ayo pergi. Xiao Yan juga berjalan keluar kamar perlahan, lalu melewati kamar Mu Yingying dan mengetuk pintu dengan pelan. Jelas, setelah apa yang terjadi kemarin, Xiao Yan cukup prihatin dengan Mu Yingying ini, dan selalu merasa bahwa Mu Yingying ini sepertinya memiliki beberapa rahasia, tetapi sulit untuk ditanyakan. Ada juga suara seperti lonceng perak di ruangan itu, dan kemudian tangan batu giok putih bersih perlahan membuka pintu. Anda sangat cantik hari ini. Xiao Yan juga kagum dengan kecantikan Mu Yingying yang tiba-tiba. Di masa lalu, Mu Yingying sering mengenakan rok ru, dan rambutnya juga lurus ke atas. Pertama, untuk kenyamanan berkultivasi, dan kedua, juga untuk kenyamanan berjalan. Hanya saja Mu Yingying hari ini memiliki keharuman yang tak terlihat di sekujur tubuhnya, dan rambutnya juga ditata dengan indah. Sepasang jepit rambut perak juga mendandani rambutnya dengan sangat indah, dengan bulu mata panjang dan mata indah yang sedikit bergerak-berkedip. Bagian atas bibirnya juga bersinar dengan warna, dan tulang selangkanya menjulang, yang sangat menarik. Ayo pergi. Sebelum Xiao Yan bisa berbalik, Mu Yingying juga mengenakan jaket besar. Batuk, batuk. Xiao Yan terbatuk beberapa kali saat melihat ini, lalu turun bersama Mu Yingying. Di lantai pertama penginapan, Lao Zu dan Mu Feng sudah menunggu di sini. Ayo pergi jika kamu tidak ada hubungannya. Penatua Zu juga melirik Mu Yingying dan berkata. Mu Feng juga menatap Mu Yingying dan Xiao Yan untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa mereka berdua aneh saat ini, tetapi mereka tidak berbicara,
dan mengikuti langkah Zulao. Kelompok 4 orang baru saja meninggalkan penginapan dan datang ke kota Xuanling di jalan menuju lelang keluarga kerajaan Xuanling. Wah, apakah ada kesalahan, begitu banyak orang. Mu Feng juga terkejut karena matanya akan jatuh. Selain hantu, ini hanyalah puncak gunung es. Lagi pula, pelelangan yang disponsori oleh keluarga kerajaan Xuanling diadakan setiap 10 tahun sekali, dan itu adalah dunia yang cukup megah dan makmur sepanjang 3 hari Xuanzan, jadi pemandangan seperti itu tidak mengejutkan. Zulao juga tersenyum. Jelas, karena ketidaksetujuan keluarga kerajaan Xuanling kemarin, suasana hati Zulao juga meningkat pesat. Selain itu, Penatua Zhu juga memperlihatkan kekuatannya di mata keluarga kerajaan Xuanling, setengah abadi. Jika keluarga kerajaan Xuanling memiliki pemikiran lain, mereka harus terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan mereka sendiri. Lagi pula, Penatua Zhu masih memiliki identitas lain, master formasi pertempuran. Itu sebabnya Zulao sudah merencanakan untuk melakukan ini. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga memalingkan muka, menatap jalur pejalan kaki tempat orang datang dan pergi. Yah, siapapun yang berpatroli berada pada level Dou di bintang 5. Saat berikutnya, Xiao Yan juga menemukan bahwa ada banyak tentara berbaju zirah yang menjaga ketertiban di jalan. Para prajurit ini, tanpa kecuali, semuanya mengenakan baju besi berat, tetapi ini tidak mempengaruhi efisiensi mereka sedikit pun, dan mereka berperilaku baik, dan jelas bahwa mereka terlatih secara profesional. Kepala Harimau. Siapa saja dari tentara gigi harimau. Xiao Yan juga memperhatikan bahwa para prajurit ini memiliki kepala harimau yang diukir di pundak mereka, dan segera berkata pada dirinya sendiri. Aku tidak percaya kali ini, bahkan orang-orang dari Legiun Huya telah dipindahkan sebagai tentara untuk menjaga ketertiban. Keluarga kerajaan Xuanling tampaknya punya banyak uang kali ini. Zulao juga menemukan harimau di pundak para prajurit yang sedang berpatroli dan menjaga ketertiban. Kepala segera menjadi Tao. Zhu tua, apa sebenarnya yang ada di pelelangan ini? Mu Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan lihat aku, bahkan aku tidak tahu apa-apa tentang pelelangan ini. Petik 2. Karena keluarga kerajaan Xuanling telah memobilisasi Legiun Huya, Legiun Elang Serigala pasti tidak akan menganggur, dan apa yang sedang dilelang pelelangan ini, apalagi aku, bahkan Raja Xuanling mungkin tidak tahu. Pekerjaan rahasia keluarga kerajaan Xuanling dilakukan dengan sangat baik. Di akhir kalimat, Zulao juga berkata dengan sedikit iri. Itu di sini. Tepat setelah berbicara, beberapa orang datang ke raksasa. Di depan raksasa ini, sosok Xiao Yan dan yang lainnya sekecil semut. Itu adalah bangunan besar yang menempati seluruh bukit. Bangunan itu semuanya berwarna abu-abu dan berukuran sekitar beberapa ratus meter. Dari luar, sepertinya semangka dipotong dari tengah, dan berdiri dalam bentuk lonjong di puncak gunung. Di tengah bangunan oval, karakter abadi yang besar perlahan berdiri di depan semua orang. Bahkan dari jarak jauh, Xiao Yan masih bisa merasakan kebesaran dan kemegahan rumah lelang tingkat abadi ini. Ini hanya pinggiran aula lelang, sangat megah, saya benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana situasi di dalamnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Haha gelombang rumah lelang tingkat peri ini awalnya dihapuskan oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi saya meminta orang-orang dari suku Tujia untuk membangunnya. Suara Zhu tua juga terdengar pelan. Tujia, kuharap ini bukan kebetulan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tampak berpikir. Karena Xiao Yan ingat dengan jelas bahwa gadis nakal yang dia temui di pasar obat juga mengenakan liontin batu giok dengan karakter bumi terukir di pinggangnya. Menggabungkan semangat juang yang kental di tubuhnya, semua tanda menunjukkan bahwa wanita itu tampaknya adalah seorang Tujia. Tujia ini sangat makmur di keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan tidak ingin memiliki terlalu banyak dendam dengan mereka, dan dia tidak memikirkannya. Namun, Xiao Yan juga tidak memikirkan kerugian mental yang dikatakan singa dan gadis itu. Benar sebagai lelucon. Guru, Tuling juga datang ke kaki rumah lelang tingkat peri, dan segera berkata kepada lelaki tua di depannya. Nah, ini adalah biaya kehilangan mental yang dibutuhkan sang alkemis. Kamu bisa memberikannya saat bertemu dengannya nanti. Guru Tuling juga berkata dengan linglung. Ketika saya kembali, saya dimarahi oleh keluarga saya. Belum lagi, putri kecil Tuling ini sangat suka membuat masalah. Ngomong-ngomong, orang itu dari paviliun Fenxiang, sepertinya Xiao Yan. Xiao Yan,
Kamu benar-benar membuat nona muda ini malu. Aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Setelah Tuling selesai berbicara, dia juga dengan marah mengambil cincin koleksi yang disiapkan oleh gurunya, lalu menuju pelelangan. Ayo pergi ke pelelangan dulu. Penatua Zhu juga berkata. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya juga berdiri di kaki gunung tempat rumah lelang kelas abadi berada, dan mereka sedikit terkejut. Saya khawatir biaya pegunungan besar setinggi ratusan kaki ini cukup tinggi. Ayo pergi. Xiao Yan dan yang lainnya bukan penunda, mereka menjawab dan langsung pergi. Rumah lelang ini terletak di puncak gunung, dan jika mereka ingin masuk, mereka harus mendaki pegunungan, tetapi keluarga kerajaan Xuanling menganggap bahwa orang-orang yang datang ke situs lelang tingkat immortal hari ini semuanya adalah tokoh yang kuat, kekuatan besar, dan segera membatalkan pelelangan tingkat immortal. Tidak ada larangan udara di luar lapangan, sehingga beberapa orang juga terbang langsung. Setelah beberapa saat, beberapa orang juga datang ke pintu masuk puncak gunung dari rumah lelang kelas abadi. Saat kami tiba di puncak gunung, balai lelang besar juga mulai terlihat. Semua orang hanya bisa melihat pintu masuk kecil. Yang lainnya diblokir oleh batu. Kemudian, di pintu masuk balai pelelangan, karpet merah sepanjang puluhan meter juga mengaspal jalan. Keluar, itu jelas sangat bergaya. Kemudian di pintu masuk, beberapa wanita bertubuh hot dan berpinggang kurus menyapa mereka yang datang ke pelelangan dengan senyuman. Xiao Yan juga sedikit skeptis saat ini, dan menemukan bahwa wanita dengan perawakan yang sangat seksi ini mengungkapkan pesona dari tulang mereka. Hal semacam ini jelas merupakan pelatihan khusus tentang cara mengeluarkan pesona mereka sendiri secara maksimal. Tuan Muda Sun, hari ini masih pagi. Saat Xiao Yan dan yang lainnya perlahan mendekati pintu masuk, sebuah suara lembut juga muncul. Orang yang berbicara adalah salah satu wanita berpenampilan panas, dan dari waktu ke waktu, dia diam-diam menyapa pria itu. Ini belum terlalu dini. Pria bernama Sun Gongzi itu mengenakan baju besi, dan baju besi itu menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian hanya sepasang wanita yang menatap wanita di depannya dengan mata aneh. Jika wanita seperti itu dibawa ke tempat tidur sendirian ketika dia mengerang pelan. Hanya saja ide ini hanya bertahan sesaat dan menghilang tanpa jejak, karena dia juga tahu bahwa wanita ini tidak menjual tubuh mereka. Para pangeran dari keluarga kerajaan tidak bisa melarikan diri. Cucu ini jelas juga merupakan tokoh terkemuka di keluarga kerajaan Xuanling. Orang ini, sebenarnya adalah kaisar petarung bintang 5 tingkat menengah. Xiao Yan juga menemukan kekuatan cucu ini, dan langsung diam-diam kagum. Dikatakan bahwa di dalam keluarga kerajaan Xuanling, ada dua keluarga yang sangat besar, satu adalah keluarga Tujia, dan yang lainnya adalah keluarga Sun. Tujia bertanggung jawab atas hampir semua bangunan keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, dan keluarga Sun ini bertanggung jawab atas penjaga kota Xuanling, tetapi sejujurnya, keluarga Sun dan Tujia ini, atau Tujia, biarkan seluruh kerajaan Xuanling keluarga dan kota Xuanling bahkan lebih. Orang-orang Ling Cheng sangat menyukainya. Lagi pula, Tujia ini membangun tembok besar sepanjang 10.000 mil dan berhasil menahan invasi klan Medusa. Untuk keluarga kerajaan Xuanling dan kota Xuanling, banyak kedamaian dilemparkan ke jalanan, jadi Tujia ini juga bisa dianggap sebagai satu-satunya pahlawan di keluarga kerajaan Xuanling ini. Tuan Sun sudah ada di dalam. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda, cepatlah masuk ketika Anda datang. Wanita manis itu juga berkata perlahan. Dipahami. Sun Gongzi juga menanggapi secara langsung, dan kemudian tubuhnya sedikit menoleh dan menatap Xiao Yan dan beberapa orang tidak jauh di belakangnya. Itu adalah sekelompok 4 orang, 3 pria dan 1 wanita. 2 pemuda juga berjalan perlahan menuju ke sini. Seorang lelaki tua sedang melihat sekeliling dengan malas. Yang paling menarik bagi Sun Xiang adalah wanita itu. Gadis itu cukup tampan, dengan dada yang agak bergelombang dan bulu mata yang panjang, perasaan yang tak terlukiskan keluar dari hati Sun Xiang, bahkan seorang veteran seperti Sun Xiang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun di bunga tidak bisa tidak terobsesi. Batuk. Mu Yingying sepertinya merasakan tatapan Sun Xiang, dan Mu Yingying juga batuk beberapa kali untuk mengingatkannya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sudah menemukannya, tapi dia tidak mengambil langkah pertama. Bagaimanapun, ini adalah aula lelang tingkat abadi, dan semua orang yang bisa masuk ke sini adalah beberapa orang terkenal. Hehe, aku tidak tahu di mana kekuatan nona muda ini. Sun Xiang juga mengalihkan pandangannya.
Meski wanita itu membuatnya cukup antusias, dia juga tahu bahwa mereka yang bisa masuk ke tempat ini tidak tersentuh. Kekuasaan? Langsung bertanya. Ini, gadis di pintu juga tertegun oleh pertanyaan tiba-tiba Sun Xiang. Meski melayani masyarakat yang datang ke pelelangan, mereka hanya berperan sebagai pemandu. Adapun distribusi orang yang berpartisipasi dalam lelang dan lainnya, mereka tidak memiliki pemahaman rinci tentang distribusi kekuatan orang yang berpartisipasi dalam lelang, sehingga pertanyaan Sun Xiang juga menjadi pertanyaan. Tanyakan tiga saya tidak tahu. Bagaimana? Bahkan tidak memberiku wajah Sun Xiang. Mata Sun Xiang juga sedikit berubah, lalu dia berkata sangat tidak senang. Tuan Sun, budak tidak berani. Hanya saja yang di atas tidak memberitahu kami tentang hal-hal ini. Jadi, wanita itu juga berkata dengan ragu. Meskipun keluarga Sun ini hanya bertindak sebagai penjaga di atas keluarga kerajaan Xuanling, kekuatannya tidak boleh diremehkan, karena keluarga Sun tinggal di pusat kekuatan tingkat Kaisar Pertempuran Bintang 8, jadi tidak peduli siapa dia kecil, pelayan kecil tidak mampu memprovokasi mereka. Apakah kamu tidak takut mendekati kematian jika kamu memprovokasi saya? Sun Xiang merasa sedikit marah begitu dia selesai berbicara, lalu mengangkat telapak tangannya dan langsung menamparnya. Ini adalah pukulan dari Dou di bintang 5 tingkat menengah, jika terus seperti ini, saya khawatir situasi gadis ini akan lebih beruntung daripada beruntung. Sun Xiang, kamu benar-benar menindas seorang wanita. Apakah kamu tidak malu ketika menyebarkannya? Pandangan cemberut menyebar seketika, dan kemudian seorang wanita dengan penampilan seperti peri juga muncul, menghalangi serangan Sun Xiang. Nona Tuling, terima kasih. Gadis itu pun berkata dengan panik, untungnya dia baik-baik saja. Tuling, jangan mencampuri urusanmu sendiri, kalau tidak. Sun Xiang juga mendengus dingin. Kalau tidak, apa? Tuling juga terlihat seperti tidak takut pada langit gelombang lalu berkata langsung. Kepada Sun Xiang, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu, ayo ucapkan selamat tinggal. Setelah Sun Xiang selesai berbicara, dia juga langsung memasuki pelelangan Immortal Rank. Ini, Xiao Yan, ini adalah kehilangan mental dari masa lalu. Melihat Sun Xiang pergi, Tuling bertanya apakah gadis yang berlari itu terluka, lalu berjalan perlahan menuju Xiao Yan, dan mengambil satu cincin penerimaan tingkat rendah langsung diserahkan ke Xiao Yan. Ini, aku mengerti kebaikan Nona Tu, tapi itu semua hanya lelucon. Melihat ini, Xiao Yan juga menghindar. Sebelumnya, roh bumi ini memberinya perasaan kasar dan kasar. Tak disangka, rasa keadilan masih cukup kuat saat ini. Adegan barusan jelas membuat Xiao Yan sangat menyukai citra roh bumi ini. Ambil saja, ini salahku atas apa yang terjadi sebelumnya. Tuling sama sekali tidak senang. Lagi pula, di keluarga Tunya sendiri, sangat sedikit orang dari generasinya yang bisa membuatnya tampil beda. Xiao Yan ini harus dianggap sebagai salah satunya. Maka lebih baik menghormati daripada patuh. Xiao Yan terlalu malas untuk memperhatikannya. Lagi pula, dia tahu berdasarkan persepsinya bahwa ada beberapa pil tingkat kaisar di cincin ini. Meskipun nilainya sangat tinggi, untuk Tujia ini juga seperti setetes air di ember. Pria tadi adalah Sun Xiang dari keluarga Sun, keluarga besar lain di keluarga kerajaan Xuanling. Dikatakan bahwa dia telah mencapai kekuatan jangka menengah dari Kaisar Dou Bintang 5 di usia muda, dan memiliki pandangan yang samar-samar, berusaha untuk menggantikan ayahnya. Sun Xiang. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Jelas, meskipun Sun Xiang ini adalah Kaisar Dou Bintang 5 tingkat menengah, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri. Tampaknya Sun Xiang tidak akan menjadi penghalang baginya. Namun, keluarga Sun masih memiliki orang kuat Kaisar Dou Bintang 8 yang bertanggung jawab, yang benar-benar menakutkan. Xiao Yan juga berpikir sedikit. Kalau begitu jika Sun Xiang seperti ini lain kali, aku pasti akan mencungkil matanya. Mu Yingying, yang berada di sampingnya, berkata dengan sedikit marah. Jelas, Sun Xiang menatapnya seperti itu membuatnya sangat tidak nyaman. Nyaman, ini seharusnya Zutua di pavilion dupa terbakar, kan? Saat berikutnya, hei, boneka kecil, penglihatanmu bagus. Zutua juga membuka matanya sedikit, lalu tersenyum. Sebelumnya, Penatua Zu selalu menutup matanya, tetapi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar telah menyebar kemana-mana, jadi dia sangat jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Tujia Tuling, saya telah melihat Tuan Sujin.
Ketika Tuling mendengar ini, dia juga sangat gembira, lalu berdiri tegak dan membungkuk kepada Zhu Lao 9. Anak kecil yang baik, jika Tujia memiliki bibit yang sangat bagus sepertimu, itu dianggap sebagai penerus. Penatua Zhu juga berkata perlahan. Gadis kecil, tunggu aku. Ketika Zhu Lao dan Tu Ling sedang berbicara, seorang lelaki tua juga muncul, dan lelaki tua ini adalah tuan dari Tu Ling, Tu Ling. Tuan, kamu sangat lambat. Aku sudah mengatakan bahwa jika kamu tidak cepat, kamu tidak akan bisa mengejar Xiao Yan untuk berdiskusi. Tu Ling juga meraih lengan tuannya Tu Xingze dan berkata dengan genit. Yang mulia ada di sini, perhatikan gambarnya. Erdwalker memelototi roh bumi, lalu juga menyapa Zhu Lao. Ulah gelombang, ketika Tu Ling mendengar kata-kata itu, dia juga menyeringai pada tuannya Tu Xingze, dan penampilannya cukup lucu, yang membuat Xiao Yan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Ini belum terlalu dini, ayo masuk bersama. Soil Walker juga membuka mulutnya dan berkata, jelas tidak baik berada di pintu masuk balai lelang ini sepanjang waktu. Penatua Zhu menanggapi, dan ketika kelompok beranggotakan 6 orang hendak memasuki pelelangan, 2 wanita dengan aura yang agak suram muncul di belakang mereka. Aura kedua orang ini sepertinya agak aneh, sedikit berbeda dari orang-orang di pusat suantian kita. Erdwalker juga memperketat ekspresinya dan berkata, 2 wanita yang sangat luar biasa juga datang ke pintu masuk pelelangan. Kedua wanita itu bertubuh ramping dan mengenakan kerudung untuk menyembunyikan penampilan mereka, namun yang mengejutkan, pergelangan kaki kedua wanita itu terlihat. Tidak ada sepatu yang dipakai sama sekali, dan untaian lonceng melilit pergelangan kaki, tetapi ketika keduanya berjalan, lonceng tidak mengeluarkan suara. Batuk-batuk-batuk. Dendam pada orang ini tampaknya sangat beracun. Pada saat berikutnya, Tu Ling juga diam-diam menggunakan kekuatannya dan pergi untuk menyelidiki kedua wanita itu, tetapi dia tiba-tiba diserang oleh balas dendam hijau di tubuh kedua wanita itu, untuk jejak serangan balik. Bagian depan dengan penggaris berat di punggungnya sepertinya tidak mudah. Pertarungan ki di tubuh sebenarnya menekanku dengan samar. Sepertinya mereka memperhatikan apa yang sedang dilakukan roh bumi, dan kedua wanita itu juga muncul di tubuh mereka pada saat yang sama. Douki, lalu salah satu wanita juga menanyai Xiao Yan. Itu pasti orang dari sekte racun di tanah liar di sebelah timur Suantiantian. Penatua Zhu, yang selalu pendiam, juga berkata, sekte racun. Tubuh beracun jahat. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Ketika saya baru saja datang ke benua Doudi ini, wanita pertama yang saya temui, King Yuan juga memberitahu saya bahwa ada sekte yang begitu menakutkan di benua Xuanling ini, sekte racun. Sektenya itu adalah orang dengan tubuh beracun. Dokter kecil abadi di benua Douki tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Atau wanita bernama King Yuan itu masih baik-baik saja. Sekte racun. Master sekte dari sekte racun adalah pria yang kejam. Namun, sekte racun telah lama pensiun ke tanah tandus selama ratusan tahun. Terlepas dari peristiwa besar Suan Santian, sungguh aneh bahwa dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan keluarga kerajaan Xuanling. Pelancong tanah juga menyentuh dengan janggutnya yang panjang. Pantas saja balas dendam di tubuh mereka sangat beracun. Pada saat ini, roh bumi, karena tes ruam barusan, juga menyebabkan gas beracun masuk ke dalam tubuh, dan kulitnya menjadi pucat. Ambillah, tidak ada gunanya terlibat. Xiao Yan juga melirik Tu Ling tanpa daya, lalu mengeluarkan ramuan dari Naji di tangannya, dan perlahan menyerahkannya ke Tu Ling. Tu Ling juga mengambilnya langsung, tanpa ragu, dia langsung menelannya. Dengan menelan pil obat ini, kulit Tu Ling juga membaik seketika, dan ketidaksenangan gas beracun yang masuk ke tubuhnya menghilang tanpa bekas. Pil obat Xiao Yan tertinggal ketika dia merawat dewa medis kecil, jadi bagi orang-orang dari sekte racun ini, itu juga memiliki efek yang sangat kuat untuk menghilangkan racun. Tolong jangan mencoba, Yang Mulia, kami bertindak atas perintah. Dendam hijau dari kedua wanita itu perlahan muncul, dan saat berikutnya, balas dendam di luar tubuh juga menghilang, tetapi keduanya menghadap Xiao Yan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia berbicara. Hehe. Semua orang dari sekte racun datang dari jauh. Sebagai Tujia, kami secara alami ingin memiliki sedikit persahabatan dengan Tuan Tanah. Itu hanya kesalahpahaman kecil. Erdwalker juga berdiri dan tertawa, lalu memutar matanya ke arah roh bumi di sampingnya. Gadis kecil ini benar-benar pembuat onar, dia dapat menimbulkan masalah kemanapun dia pergi.
Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah kamu tahu bahwa kita adalah anggota dari Sekte Racun? Di antara kedua wanita itu, seorang wanita juga penuh dengan kata-kata yang sulit dipercaya. Ki pertempuran beracun Sekte Racun adalah yang terbaik di dunia. Saya khawatir tidak banyak orang yang tidak mengenal satu sama lain selama 3 hari Swansan. Erdwalker juga berkata, Tujia, kakak senior, biarkan aku melakukan urusanku dulu. Gelombang wanita lain juga berkata. Ya, semuanya, kita punya urusan lain, jadi ayo pergi dulu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia juga menyeret wanita di sebelahnya dan langsung memasuki ruang pelelangan. Hanya saja ketika kedua wanita itu hendak memasuki pelelangan, mereka menoleh untuk melihat Xiao Yan, dan mereka jelas tertarik pada orang ini. Kakak senior, ada apa? Wanita di sebelah dia juga bertanya sedikit. Tidak apa-apa, hanya saja tiba-tiba aku merasa pria dengan penggaris berat itu memiliki aura yang tidak rumit. Wanita lain juga berkata. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka juga menghilang di pintu masuk. Tampaknya Sekte Racun ini telah menemukan sesuatu. Ketika saya menangani masalah klan Dusa Sempurna, saya benar-benar harus pergi dan melihatnya. Lagi pula, hubungan antara Paviliun Fenxiang kami dan Sekte Racun cukup bersahabat di awal. Zong menghilang. Zulao juga berkata perlahan di dalam hatinya. Lelang ini mungkin yang paling makmur bagi keluarga kerajaan Xuanling dalam 100 tahun terakhir. Aku tidak percaya sekte beracun itu begitu kuat. Ayo pergi, beberapa teman kecil, mari buka matamu dan lihat betapa makmurnya pelelangan. Penatua Zhu juga berkata sambil tersenyum, lalu memimpin beberapa orang menuju pelelangan. Ayo pergi juga. Lelang ini terutama untuk memberi Anda penglihatan yang kaya. Untuk pelelangan, inilah saatnya untuk beradaptasi. Setelah Erdwalker selesai berbicara, dia juga berjalan langsung dengan roh bumi.